Selain menjadi bahan makanan yang sehat, potensi dari umbi-umbian ini juga sangat menjanjikan. Meski banyak belum dikenal, porang ternyata menjadi andalan produk pertanian baru bagi Indonesia. Ketua DPRD Kabupaten Berau, bersama anggota Komisi 2 mendatangi lahan yang akan dibangun perkebunan porang, tepatnya di Kampung Labanan Makmur Kabupaten Berau. Selain untuk perkebunan, lahan ini juga akan dibangun pabrik pengolahan porang menjadi produk beras, tepung atau sebagainya. Dari sisi ekonomis, tanaman porang bisa memberikan hasil yang lebih baik bagi petani. Untuk setiap hektar lahan, tanaman ini mampu menghasilkan 15 hingga 20 ton sekali panen, dengan nilai jual mencapai 40 juta rupiah. Ketua DPRD Kabupaten Berau, Madri Pani bersama anggota Komisi 2, Valentinus, mengatakan, kedatangannya merupakan sebuah agenda di luar dari kegiatan perjalanan dinas. Madri Pani menambahkan, sangat mengapresiasi salah satu tokoh yang ada di Kabupaten Berau, Haji Abidin Syah sebagai salah satu pelopor penanaman porang di Kabupaten Berau. Salah satu anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Berau juga menambahkan, pemerintah saat ini sedang melakukan transformasi dari sektor pertambangan ke sektor pertanian serta sektor perkebunan. Kunjungan langsung ke lapangan, tapi tidak pakai kunjungan dinas. Kami sebagai lembaga DPR atau anggota DPR sangat mengapresiasi. Artinya Pak Haji Bidin ini merupakan salah satu pionir, pelopor dengan adanya porang ini. Paling tidak dia bisa memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Lalu kedua, dia memberikan semangat kepada masyarakat supaya dalam peningkatan ketahanan pangan, khususnya di bidang pertanian perkebunan ini, beliau ini sangat luar biasa dalam membantu masyarakat untuk menyerap tenaga kerja dan memberikan semangat dan memberikan contoh agar masyarakat punya inisiatif dalam perkebunan dan pertanian ini. Ini sangat menjanjikan. Sesuai dengan Komisi 2 ya. Dari Komisi 2 gimana, Bang? Ya, melanjut apa yang sudah disampaikan Ketua, kebetulan dalam rencana pembangunan jangka menengah pemerintahan kita saat ini itu ada namanya transformasi dari sektor pertambangan ke sektor pertanian dan perkebunan, sehingga program ini direspon dengan baik oleh salah satu tokoh dan pengusaha lokal kita Kabupaten Berau, yaitu ayahanda kita, orang tua kita, Pak Haji Abidin. Sehingga hari ini kami bersama ketua, saya dari komisi terkait, Komisi 2 yang membidangi sektor pertanian dan perkebunan, penting walaupun di luar perjalanan dinas, tapi kebetulan juga ini di daerah pemilihan di sini, daerah pemilihan kami bersama dalam rombongan ini untuk bagaimana melihat langsung kesulitan-kesulitan, karena jujur sektor pertanian ini belum, animo masyarakat belum terlalu tinggi. Kenapa? Karena namanya manusia pasti mencari yang ada hasilnya, sehingga kali ini ada alternatif di porang. Mudah-mudahan budidaya porang dan sosialisasi kepada masyarakat ini bisa berjalan dengan baik dan bisa meningkatkan animo masyarakat, karena dari sementara kita memperoleh analisa dari para pakar, kalau dihitung dalam ukuran per hektar dibanding dengan sektor komoditi yang lainnya, porang masih lebih menjanjikan. Untuk itu, setelah kembali dari sini, nanti kita akan ada kunjungan kerja lagi menguatkan Madiun, Jawa Timur sebagai barometer budidaya porang untuk saat ini di Indonesia. Kita perlu kaji ke sana dan kembali di mana kita mempersiapkan supaya Kabupaten Berau ini salah satu andalan produknya, salah satunya porang. Itu kurang lebih sedikit. Memang beliau ini sangat visioner ya, dan dia merupakan pelopor. Sekali lagi, beliau bukan di porang aja bergerak, bahkan ada kelapa sawit, ada serai, belum lagi
buah-buahan yang lainnya. Nah, beliau ini salah satu pengusaha yang peduli dengan masyarakat. Intinya bagaimana dalam situasi pandemi COVID ini, dengan banyaknya pengangguran, beliau membuka lahan seluas-luasnya. Contoh sekarang porang ini perkiraan kurang lebih 50 hektar, bahkan kalau bisa lebih, ya dia akan buka dan sudah dibuka sekarang. Tinggal nanti bagaimana dia pembibitannya seperti yang sudah kita lihat tadi bersama. Nah, bangun jiwanya masyarakat supaya ikut berlomba-lomba memanfaatkan potensi yang ada. Beliau ini luar biasa, ada peternakan kambing, sapi, ayam, dan semua tujuannya ingin membantu masyarakat. Salah satunya membantu masyarakat dalam pemberdayaan tenaga kerja lokal. Belum lagi pertambangan. Dan saya sangat mengapresiasi, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, kekuatan, dan kami dari lembaga DPR mohon support dari pemerintah daerah, karena saat ini harusnya kita membangun ketahanan pangan. Supaya ke depan jika pandemi COVID ini tetap belum bisa kita putus atau kita bisa hilang, tapi ketahanan pangan kita sudah bisa kita andalkan, sehingga masyarakat ekonomi di bawah itu bisa lebih baik ke depannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jadi ke depannya berarti Ketua dari sektor pertambangan, transportasi ini kan transformasi ke pertanian dan jadi unggulan berarti Ketua ya ke depannya. Iya, beliau ini pandai mencari peluang. Dia melihat satu peluang apapun dia akan buka. Ya salah satunya bagaimana dia tetap menjaga seluruh masyarakat itu agar bisa diberdayakan. Beliau ini sangat bangga jika dia bisa bermanfaat bagi masyarakatnya dan bisa bermanfaat dalam usahanya itu supaya menjadi berkah dan selalu memberikan inspirasi kepada masyarakat. Itu tujuan beliau. Dan salah satu pengusaha yang mau memberikan kesempatan terhadap tenaga kerja lokal, ya beliau itu semua karyawan itu dari dalam, bahkan ada dari batu-batu, ada yang dari mana-mana menjadi pengawas, penyemayan dari Labanan, semua dia buka. Kita berharap ada regenerasi muda yang bisa kita regenerasikan, yang senior menjadi yang junior ini bisa berdaya. Ya salah satunya nanti mungkin dari ketua Gapoktan, dari PPL yang ada bisa membantu masyarakat, menghubungkan kepada pemerintah daerah agar ke depan regenerasi muda kita ini bisa punya motivasi untuk menghidupkan pertanian perkebunan ini. Ya, salah satunya makanya kita merangkul pengusaha. Pak Haji Bidin ini ke depan kalau memang potensi ini bisa kita berdayakan, beliau siap saja untuk membangun pabrik dan memfasilitasi, menjembatani dengan mitra kerja yang lain supaya bisa diekspor ataupun kerjasama dalam pembinaan pertanian perkebunan ini. Ya, dengan adanya pembukaan orang, kelapa sawit dan yang lain-lainnya itu, marilah para Gapoktan yang ada, para PPL yang ada di Kabupaten Berau, minimal per kampung itu bisa membina regenerasi dari 100 kampung itu, mungkin satu kampung 2 orang itu bisa jadi 200 orang yang bisa, artinya diadakan pembinaan, apakah pencerahan, pembelajaran ke luar daerah. Makanya saya berharap di peraturan Bupati nomor 85 itu bisa saja kita revisi, persiapan ke depan bagaimana ADK itu bisa dimanfaatkan untuk menguatkan ketahanan pangan yang ada di kampung, supaya daerah kita ini bisa berkembang. Karena tanpa adanya perubahan dari Bupati, kepala desa susah untuk menganggarkan atau membuat suatu draft anggaran ataupun rencana program pembangunan desa. Pertambangan ke penguatan sektor pertanian dan perkebunan itu jangan hanya sekedar tulisan di atas kertas saja. Kita
maunya harus langsung ada penerapan realisasinya di lapangan. Benar-benar sektor pertanian dan perkebunan ini memang jadi sektor unggulan di Kabupaten Berau. Untuk itu persiapan yang harus kita lakukan bersama, kerjasama semua lini, baik pemerintah, DPRD maupun masyarakat, itu kita bersinergi mulai dari bagaimana memberi pendidikan, seminar, lokal karya kepada para petani, lebih-lebih kepada petani milenial, bahwa sektor yang ini memang sektor yang menjanjikan, bahwa akan ada penghasilan yang bagus dari sektor yang ini. Jadi kita dorong mulai dari hulu sampai ke hilirisasinya. Sampai ke hilirisasi, kalau tadi rencana Pak Haji akan membangun pabrik, ini salah satu solusi yang mana sektor-sektor yang lain kenapa tidak bisa berjalan, itu salah satunya hilirisasinya tidak ada di Kabupaten Berau, hilirisasi. Sehingga kebingungan masyarakat setelah produksi, nggak tahu ini mau jual kemana. Tapi kalau ada solusi seperti ini, pemasarannya jelas dan pengolahannya jelas, ini tentu akan menimbulkan animo pada lebih-lebih kepada para kaum milenial, bahwa sektor yang ini memang bisa mendatangkan penghasilan. Kalau ini sudah bisa berjalan dengan baik, mata rantainya mulai dari hulu sampai hilir, yakin output terakhirnya otomatis pendapatan asli daerah kita akan meningkat. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Berau, Mukalal, mengatakan berharap Ketua DPRD Kabupaten Berau dapat merespon agar dapat memberikan pencerahan kepada kaum pemuda di Kabupaten Berau. Karena saat ini petani yang usianya cukup tua, sehingga butuh generasi dari kaum muda agar terus dapat melanjutkan perjuangan pangan yang ada di Kabupaten Berau. Kemajuan yang diinginkan oleh bapak-bapak untuk nanam porang, itu kita sangat mendukung. Memang kita sebagai Kontak Tani, memang perlu adanya yang seperti ini. Kenapa? Karena kita untuk menuju ke depan. Nah, sudah ada contoh yang seperti ini, kita harapkan nanti Bapak Ketua Dewan paling tidak bisa merespon, menganggarkan pencerahan sama anak-anak muda, yaitu namanya DPM, Duta Petani Milenial, dan DPA ngasih pencerahan ke depan. Karena apa? Kalau sudah nanti MEA tadi kita katakan MEA masuk, masyarakat ekonomi ASEAN namanya, masuk bebas di sini. Kalau kita anak muda dan bapak DPA tidak persiapan sampai sekarang, nanti akan kita jadi penonton. Karena kita yang punya panggung, paling tidak kita harus jadi pemainnya. Saya sangat baik. Dan ini, karena sekarang tenaga petani kita agak menurun karena sudah tua, yaitu tadi kita sudah mengumpulkan namanya DPM itu, tolong nanti Bapak Presiden mendukung DPM yang ada di sini. Kenapa dukungan bukan hanya moral atau pencerahan, tapi yang jelas alat pertanian, alsintan itu yang penting. Karena lahan kita di sini lebar, tanpa alsintan itu anak muda tidak akan tertarik karena merasa kalau manual aja dianggap petani itu hasilnya apa kan itu. Tapi kalau mekanisasi seperti di Amerika atau dalam satu orang bisa 25 hektar. Kalau ada mekanisasi yang canggih. Dan nanti kalau ada pengadaan alsintan paling tidak yang cocok untuk di sini. Jangan sampai sembarang beli, sama penting ada proyek, terima saja misalnya. Tapi sampai di sini nongkrong, tidak bisa operasikan, nah itu nongkrong di bawah-bawah kolong dan sebagainya. Karena tidak sesuai yang diharapkan oleh para petani kita. Dan yang ketiga adalah perlu adanya pelatihan-pelatihan alsintan supaya anak-anak muda dan DPM itu mengerti cara mengelolanya mesin, bagaimana cara mengelolanya, perawatnya dan sebagainya. Tanpa itu nanti bapak-bapak kasih oleh pemerintah berapapun, ya akhirnya pakai sebentar sudah nongkrong kan gitu. Jadi selain seperti itu, kenapa kita menggalakkan yang seperti porang, yang tren-trennya di Kaltim itu yang sekarang yang sudah ada di Kukar. Mudah-mudahan di sini nanti lebih baik, apalagi kalau ada pabriknya. Jadi semangat petani DPM yang ada sudah 200 lebih. Kemarin yang dikukuhkan oleh Presiden
itu sudah di sini 6 orang saja, yang lain untuk mewakili Korda namanya, koordinasi daerah. Nah, jadi kita seperti ketua KTNA di Kabupaten Ceruk sangat semangat sekali adanya ini, sangat mendukung sekali. Saya penyangga negara itu adalah petani. Nanti jatuh bangunan negara, bangsa dan negara itu adalah di pertanian. Mari mohon dari Bapak Dewan bisa memperjuangkan para petani kita yang terutama alat mesin pertanian. Belum disiapkan itu. Dan nanti kan sudah disepakati oleh dunia, lumbung pangan dunia 2045 adalah di Indonesia, Pak. Makanya kita teman-teman setiap kampung-kampung saya pencerahan untuk ke depan. Supaya jangan sampai kita katakan ketinggalan. Karena di sini banyak anak muda yang kerja di perusahaan. Kalau sudah punya perusahaan tutup, mau kerja apa lagi? Kalau Pak Ajeng hitung kelapa, kalau satu pohon 2.000 aja, sudah 5.000 satu bulan, tahu miliaran juga. Itulah kita sedikit semangat. Nah, maka tadi kita tolong nanti DPM, DPA difasilitasi Pak untuk memberi pencerahan teman-teman yang di kampung-kampung. Walaupun belum ada, saya sudah keliling kampung, kemarin saya di Lesan, kemana-mana ya itu menyampaikan seperti itu. Kita gerakkan komunitas yang ada, apa yang di profesi teman-teman, ada yang ternak, monggo ternak, ada yang hortik, monggo hortik, supaya semua terjangkau. Bentuk klaster kecil-kecilan, Pak. Nanti yang bikin pupuk tadi Pak Ketua Dewan ada yang bikin pupuk, khusus bikin pupuk untuk teman-teman. Nanti yang bikin bibit, khusus untuk bibit-bibit untuk teman-teman juga. Nah, nanti yang nanam, biar petani-petani kita, nanti ada salah satu di Gebero itu ada pabriknya yang porang ini. Banyak yang tadi kita katakan ya kekurangan alsintan. Karena tenaga kita kan sedikit, lahannya lebar, tapi tenaga sedikit. Kebanyakan anak-anak belum tertarik di bidang pertanian dan perkebunan dan peternakan, belum tertarik itu. Karena apa? Karena yaitu sementara orang dianggap masih manual, jadi dikira para petani peternak itu belum ada maksimal, belum ada hasilnya. Sebetulnya kalau kita kelola dengan baik, seperti di luar negeri pakai mekanisasi dan sebagainya, saya yakin nanti teman-teman tertarik. Dan kita ya itu nanti tunggu kalau nanti perusahaan kita tutup, orang-orang mau kerja di mana. Penyuluh Pertanian Kabupaten Berau, Suparman, mengatakan siap untuk melakukan pendampingan terhadap petani di Kabupaten Berau. Pada intinya kami selaku petugas yang langsung membina petani di lapangan, kami siap untuk melakukan pembinaan, melakukan pendampingan apa yang disuarakan oleh petani. Apalagi dari pihak Dewan akan ikut mensupport, jadi kami juga akan ikut mendukung. Peneliti di bidang pertanian, Sinung, menambahkan, porang ini merupakan tanaman yang tipenya tidak susah ditanam. Namun hambatan yang sering terjadi adalah kebutuhan benih dan pembibitan. Saya seorang peneliti di bidang pertanian. Dan untuk porang yang jenis ini Pak, ini memang saya tidak ketemu endemik di sini. Tapi pengamatan sekilas seperti penelitian Pak Suparman tadi, ini sebetulnya bukan tipe tanaman yang cerewet, yang mudah dikembangkan. Sehingga sebetulnya sekarang bottleneck-nya, penyumbatnya, leher botolnya itu adalah di pembenihan dan pembibitan Pak. Sebetulnya cukup Pak Haji Abidin nanti membuat unit pengolahan, ada yang membeli, kemudian pemerintah daerah melalui Dewan menyediakan benih, sepertinya jalan Pak sendiri. Tugas PPL agak ringan. Donggol selaku petani mengatakan, penanaman porang tersebut merupakan pertama kalinya beliau coba, dibekali oleh ilmu dari teman yang berpengalaman. Perlahan Donggol mengetahui seluk-beluk penanaman porang. Karena saya tidak pernah mengalami penanaman porang ini, tapi saya juga mendengar dari teman-teman, dari orang-orang yang pernah menanam di Pulau Jawa itu kan, datang ke sini memberikan saran, itu yang saya pakai. Jadi aslinya saya itu artinya tidak pernah punya pengalaman penanaman porang, tapi sekarang saya mungkin sedikit demi sedikit dari pelajaran dari bos saya sendiri Pak Haji Abidin Shah dengan teman-teman, mungkin saya bisa mempelajari karena sudah kayaknya bukan sangat mudah, tapi mudah sekali untuk menanam porang ini dengan pertumbuhan caranya, karena dari timbulnya pertumbuhan akar terletak di atas, mungkin kalau yang 2-3 bisa dipisahkan sesuai dengan kalau nanti sudah akarnya berkembang, karena kalau belum berkembang kita tidak berani misah. Haji Abidin Shah selaku pemilik lahan yang akan ditanam porang tersebut, mengatakan, sangat berterima kasih terhadap kunjungan Ketua DPRD Kabupaten Berau beserta anggota Komisi 2.
karena telah ikut berpartisipasi terhadap kemajuan sektor pertanian di Kabupaten Berau dan langsung ikut meninjau ke lapangan. Saya pertama-tama saya berterima kasih kepada Ketua Dewan dan Komisi Pak Palen sama Pak Menteri Bani. Maka hari ini saya sangat luar biasa, tanpa dikabari diundang mereka, beliau mendengar mungkin saya mengumpulkan tokoh-tokoh petani. Saya juga kaget setelah saya datang, saya lihat Ketua Dewan beserta Pak Palen juga ada. Saya sangat berterima kasih. Semoga petani-petani kita adanya ya pertemuan ini hari bisa membangkitkan kepada petani. Amin. Tadi apa yang diusulkan Ketua Tani itu menurut saya benar ya. Pertama-tama Berau ini lahan itu memang perlu, jelek-jeleknya harus semi mekanis. Kenapa? Tanpa mesin tidak akan ada keberhasilan. Karena saya uji coba ini saya uji coba, banyak orang yang tidak tahu bahwa saya uji coba. Ternyata tanpa mesin tidak akan ada keberhasilan. Ini saya berharap khususnya pemerintah daerah bisa mendukung petani-petani Kabupaten Berau. Tidak usah ragu dalam menanam, silahkan menanam. Saya akan siapin pabriknya. Dan saya tidak akan membuat petani kita susah. Saya akan menyesuaikan dengan harga hidup, bisa setinggi-tingginya saya kasih. Saya tidak monopolin untuk profit ya. Kenapa? Ya selama ini saya lihat petani kita, ya boleh dikatakan susah petani kita. Kalau tidak kita siapa lagi? Ya semoga Berau ini ada pengusaha yang ikut serta seperti saya. Amin. Kita mengangkat daripada petani-petani Berau.